Ya, saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedong Tien, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Ya, kalau kita dalamin lagi tadi ijazah anti akidah goyah yang tadi saya bagiin itu, saya kan tadi menyinggung ada dua surat yang pantas untuk dibaca tiap hari. Yang pertama jelas tidak lain tidak bukan adalah suratul Fatihah. Nah, tapi dibaca itu bukan hanya sekedar dilafalin. Orang banyak masih yang menyamakan antara membaca dan melafazkan. Itu beda. Ya, iqra dengan lafaz itu beda. Yang selama ini tuh kita baca tuh dalam artian tuh melafazkan, mengucapkan, mengkalamkan, gitu loh. Bukan membaca lalu kemudian kita mentadarusinya, mempelajarinya, mentadaburinya. Jangan salah, 114 surat, 6.666 ayat kalau menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu kitabnya, walaupun itu bukan jumlah yang sebenarnya, tapi itu maksud beliau adalah kandungan dari ayat Al-Quran. Kalau ayat yang sebenarnya jumlahnya masih misterius, angkanya di kisaran 6.000-an. Walaupun ada dua yang mengatakan, ada yang mengatakan 6.017, ada yang mengatakan 6.236. Wallahu alam. Mana yang benar kita ikut saja. Kalau kita ikut apa yang disampaikan ulama asli Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani aja ya. 6.666 ayat. Nggak apa-apa kok, walaupun itu bukan jumlah yang sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, itu perlu kita tadarusi, itu perlu kita pelajari, itu perlu kita pelajari, perlu kita tadaburi, kita kenal lebih dalam, perlu kita ta'arufi, perlu kita ta'arufi juga, kita kenal juga dengan ayat-ayat itu, termasuk dengan Al-Fatihah. Makanya saya selalu sampaikan, barang siapa membaca surah Al-Fatihah, barang siapa bisa membaca surah Al-Fatihah, maka dia pasti bisa membaca surah-surah yang lain di dalam Al-Quran. Tetapi membaca bukan sekedar melafazkan, bukan sekedar mengucapkan, ya, tapi mempelajari, mengenal, mentadaburi, memperdalam, mengkaji lebih dalam, dikaji apa arti, makna, dan korelasi dari 7 ayat yang ada dalam Quran surah Al-Fatihah itu. Lalu kaji lagi, tadaburi lagi, ta'arufi lagi, tadarusi lagi Quran surah Al-Ikhlas. Apa arti sebenar dari dan makna sebenar, apa korelasi dari 4 ayat dalam Quran surah Al-Ikhlas itu? Kita kalau bisa baca 2 itu, insya Allah akidah kita tidak goyah. Sekalipun kita di dalam gereja, di dalam pura, di dalam vihara, di dalam kuil, ya, atau sedang berada di tempat yang dimana tempat itu dihuni oleh kebanyakan orang-orang yang bukan Islam, gitu. Ya, jadi gimana kita akidah kita tidak goyah? Ya baca 2 itu. Baca dalam artian bukan hanya sekedar melafazkan, dibaca, dipelajari, dikaji, didalamin, dikenal maksudnya apa. Dari 7 ayat dalam Quran surah Fatihah itu, dari 4 ayat di dalam Quran surah Al-Ikhlas itu seperti apa. Kenapa? Karena masing-masing ayat, setiap ayat bait di dalam Al-Quran itu memiliki kandungan, memiliki arti, dan memiliki makna yang sayang kalau kita tidak
pelajari. Itu. Baru kemudian kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali. Gitu. Jadi kadang bertasawuf itu kita perlu juga untuk penyucian hati, penyucian pikiran, penyucian jiwa, agar kita itu beragama, khususnya berislam itu tidak melulu stick atau stuck di masalah-masalah teknisnya aja, tapi kita sudah berbicara melampaui dari teknisnya. Kalau kata Gus Ulil di profil Twitter atau X-nya beliau, beyond madhabik, sudah melampaui madhab. Almarhum guru kita Kiai Haji Syakur Yasin, atau kita sering memanggil beliau dengan sebutan Buya Syakur, ya, almarhum. Itu kalau kita Pak Karim, ya, itu kalau kita masih stuck dalam pandangan tekstual gitu ya, kita masih stick dengan pandangan-pandangan yang sempit, kita masih stuck dengan pemikiran dan pandangan yang keras dan tertutup, ya, maka mudah kita untuk melabel beliau dengan label-label yang gak karu-karuan. Ya, coba aja ketika ada potongan ceramah beliau yang mengatakan jangan takut murtad, langsung kemudian di label macam-macam. Padahal ada lagi lanjutannya. Setelah kalimat jangan takut murtad itu ada lagi lanjutannya, tapi dipotong. Dan itu pun ada maksud dari Buya Syakur kenapa beliau mengatakan kalimat tersebut. Jangan dipotong. Ada lagi lanjutannya, jangan takut murtad. Karena apa? Lanjutannya ada lagi. Jadi Buya Syakur itu buat saya pribadi adalah orang yang ketika mengkaji Islam itu melampaui perkara-perkara teknis, melampaui perkara-perkara furu'iyah. Dikutip lagi oleh teman saya, teman Facebook saya, Pak Budi Santosa Purwokartiko, ya, beliau mengatakan, beliau kutip lagi Buya Syakur, ya, masalah sholat yang terlalu dibesar-besarkan. Oke, selama ini saya akui, saya dan itu apalagi semenjak saya berdekatan dengan teman-teman jamaah tabligh itu kan memang selalu berusaha untuk bagaimana caranya selalu menyeru agar kita lebih utama itu sholat di awal waktu. Satu, sholat di awal waktu, sholat on time, ya. Ini biasanya mainannya kaum hijrah nih. Sholat on time, sholat tepat waktu, ya kan? Dan sholat itu otomatis, betul, ya. Tapi mohon maaf, video saya juga ada yang seperti itu, ada juga. Tapi bukan berarti Anda harus ngambil itu secara harfiah. No. Kalau misalkan Anda kayak saya nih, yang banyak waktu lowongnya, bisa sholat awal-awal. Bahkan dari sebelum azan sudah di masjid, ikut sholat berjamaah. Dari mulai takbiratul ihramnya imam, takbir pertamanya, takbiratul aulanya imam sholat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan nih, mohon maaf lahir dan batin, misalkan Anda lagi ada dalam urusan penting, ya, entah apa meeting apakah, ada proyek kah, ada musyawarah kah, ya pokoknya satu urusan penting yang ditinggalkan saja nggak bisa. Itu kan masih bisa ditoleransi. Ya sholatnya bisa belakangan, bisa ditunda gitu. Karena ada uzurnya. Kalau ada uzurnya ya boleh sholat itu ditunda. Contoh seperti yang pertama tadi. Kalau misalkan Anda lagi ada urusan yang sangat penting, nggak bisa ditinggalkan, ya, nunda sholat nggak apa-apa. Atau Anda lagi di perjalanan jauh, musafir gitu kan, nunda sholat gak apa-apa, gak ada yang larang.
Ngejama digabung nggak apa-apa karena ada uzurnya, gitu loh. Nunda, kalau Anda masih punya pekerjaan, masih punya urusan, selesaikan dulu, baru kemudian sholat. Itu ada uzurnya. Ketika azan berkumandang, masih punya pekerjaan kah, masih punya tugas kah, masih punya urusan yang belum diselesaikan, ya selesaikanlah. Ya selesaikan. Gitu. Ya selesaikan. Tapi lebih bagus memang diselesaikan sejak sebelum azan. Jadi ketika sholat, udah kita tinggal sholat gitu loh. Tapi kalau misalkan ketika azan masih ada, ketika azan berkumandang, waktu sholat sudah masuk, urusannya belum selesai, ya selesaikan dulu. Gitu. Itu ada uzurnya, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok. Allah itu maha tahu. Allah maha paham. Gitu. Allah itu maha tahu, Allah maha paham. Allah maha memahami. Jadi kita gak perlu terlalu kaku juga gitu loh. Luwes-luwes aja kita dalam berislam itu. Makanya saya selalu sampaikan, ada di mana Islam, di dalam Islam itu kita kita memang pegang banget, ada yang memang dalam Islam kita kayak harus luwes gitu. Jadi dibawa slow aja, dibawa santai aja sih. Kalau saya sih selalu ngomong seperti itu, dibawa santai saja gitu. Begitu kawan ya. Jadi itu ya, dia jangan suka membesar-besarkan hal-hal yang menurut saya tidak perlu gitu lah. Dan kita juga jangan terjebak dalam perkara yang furu, terus perkara yang teknis, terus betul agama berulang, betul itu tidak saya bantu. Nih sebagai contoh, nih dekat rumah saya ada yang jualan babi gitu. Buktinya ada yang beli nggak? Ada, tapi dari kaumnya aja. Tetangga sebelah nih orang muslim semua. Nih saya kasih tahu, nih Blok JJ 14 Perumahan Bumintar Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tuh jualan babi tuh, jualan daging babi. B2 di Samarin. Karena kalau dibilang babi nanti takut yang muslim sini kejang-kejang, ya kan? Yang muslim di sini marah nanti, ya. Makanya disamarkan B2. Padahal sebenarnya tidak apa kalau menyebut babi, nggak apa-apa. Toh itu kan hewan, toh itu kan sebuah makhluk ciptaan Allah juga kan. Iya. Tapi kita di Islam nggak boleh memakan khinzir, itu makan babi, itu. Buktinya yang beli, buktinya dia tidak jual terang-terangan, tapi dia jual secara online. Yang beli siapa? Kaumnya, gitu. Tapi biar lebih toleran lagi, harusnya spanduk itu tidak usah dipasang. Cukup jual aja secara online kepada kaumnya, ya sudah. Kalau tapi untungnya kita masih bisa toleransi walaupun spanduk. Di sini adalah umat mayoritas Islam tidak makan babi, tapi buktinya fine-fine aja tuh. Dia dagang ya dagang, bisnis ya bisnis, jualan ya jualan, gitu. Coba kurang toleran apa lagi, ya? Agama Allah yang satu ini, ya. Ya. Jadi para pemirsa, jadi untuk menguatkan ijazah anti akidah goyah itu ya coba latihan berpemikiran, berpandangan terbuka gitu loh. Otak itu coba diasah gitu loh. Mengasah otak untuk berpemikiran dan berpandangan terbuka dengan memperluas sosialisasi, memperluas relasi, memperluas pertemanan. Dengan istilahnya tuh kayak ya kita jangan dikit-dikit
dikit-dikit halal, haram dan sebagainya, ya jangan juga. Jangan kita dikit-dikit halal haram, dikit-dikit halal haram, dikit-dikit halal haram, ya jangan. Itu. Makanya jangan kita stick ke perkara-perkara yang furu terus, jangan. Itu untuk menguatkan ijazah anti akidah goyah dari saya. Semoga ada sedikit manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.